Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helpani Wanudia Yutoma. 3 digit pintu terakhir saya 095, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau function, yaitu salah satu konsep penting dalam pemrograman. Fungsi digunakan supaya program tidak berulang-ulang menulis kode yang sama. Kita juga akan membahas cara menulis fungsi, memahami parameter dan nilai baliknya atau return value, serta membahas lingkup variabel, yaitu scope atau scope variable. Terakhir, kita belajar mendesain fungsi lewat flowchart dan menerapkannya ke project school grades. Lanjut aja kita ke materinya. Praktikum algoritma dan pemrograman fungsi atau function. Untuk konsep dasarnya sendiri itu adalah fungsi adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja agar program lebih efisien, rapi, dan mudah dikelola, atau bahasa lainnya tidak berulang-ulang. Fungsi dibuat dengan kata kunci def, diikuti nama fungsi dan parameter, lalu diakhiri dengan blok kode yang dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Contohnya, fungsi tambah A, B mengembalikan hasil penjumlahan dua angka. Dengan menggunakan fungsi, programmer dapat menghindari penulisan kode berulang, meningkatkan keterbacaan, serta mempermudah pengujian dan pemeliharaan program. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Dapat dipanggil kapan saja tanpa harus menulis ulang kodenya, membantu membuat program lebih terstruktur, efisien, dan mudah dibaca. Untuk contoh fungsi sendiri di dalam bahasa pemrograman Python, di sini menggunakan fungsi dari def, kemudian diikuti dengan parameter sapa atau variabel sapa, yang kemudian program akan mengatakan atau mencetak halo selamat datang. Nah, di sini untuk pemanggilan fungsi itu sendiri adalah menggunakan parameter sapa. Kita mendefinisikan fungsi bernama sapa ini menggunakan keyword dari def. Ketika fungsi sapa ini dipanggil, program akan menjalankan perintahnya, yaitu menampilkan teks halo selamat datang for loop, bekerja berdasarkan keanggotaan atau jumlah tertentu. Misalnya, untuk setiap angka dalam daftar, tampilan angka tersebut. Konsep dari parameter itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam tanda kurung pada saat mendefinisikan fungsi, yang digunakan untuk menerima nilai dari luar fungsi. Dengan kata lain, parameter berfungsi sebagai tempat penampung sementara bagi data yang dikirim ke fungsi ketika fungsi dipanggil. Nah, untuk parameter itu digunakan untuk menerima input ke fungsi. Variabel yang digunakan untuk menerima input ke fungsi, sedangkan untuk argumen itu adalah nilainya, nilai yang dikirim ke fungsi saat fungsi itu dipanggil. Contoh dari parameter itu sendiri di sini adalah menggunakan fungsi dari def, kemudian di sini menulis satu fungsi yaitu nama, sapa nama, kemudian dalam kurung buka kurung nama, dan dikirimkan argumen yang berbeda. Di sini dengan itu program akan mencetak hello dengan nama variabel nama ini yang sudah disimpan di dalam parameter sapa nama ini. Dan contoh nama adalah parameter, nama ini adalah parameter tempat menampungnya data, sedangkan helpani sapa nama helpani. Jadi nama ini tuh adalah argumennya, sedangkan sapa nama ini adalah parameternya. Untuk helpani-nya itu sendiri adalah argumen nilai aktual yang dikirim saat fungsi dipanggil. Jadi saat fungsi dipanggil, nilai aktual dari helpani ini akan ikut terpanggil juga saat kita memanggil fungsi dari sapa nama ini. Untuk return value atau nilai balik, itu adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Fungsi mengembalikan nilai dengan menggunakan keyword return. Nilai yang dikembalikan ini bisa disimpan dalam variabel, digunakan dalam perhitungan lain, atau langsung ditampilkan. Nah, tidak semua fungsi itu menampilkan hasil dengan print.
buka kurung atau tutup kurung. Nah, beberapa fungsi itu mengembalikan nilainya itu digunakan agar hasilnya bisa digunakan oleh bagian lain dari program. Nah, fungsi itu mengeksekusi return dan akan berhenti mengirimkan nilai itu kembali ke pepanggilnya. Jadi itu nilai kembali gitu. Nah, untuk contoh dari return value itu sendiri di sini adalah fungsi luas persegi. Untuk fungsi dari def luas persegi ini menghitung hasil sisi dikali sisi atau mengembalikan nilai dari sisi dikali sisi. Untuk return sisi dikali sisi mengirimkan hasil perhitungan ke pemanggil fungsi. Jadi untuk hasil sisi dikali sisi ini akan mengirimkan hasil perhitungan ke dalam fungsi dari luas persegi. Fungsi dari luas persegi ini nilai yang dikembalikan disimpan di variabel hasil. Nah, nilai yang dikembalikan ini dan dikembalikan ke dalam fungsi itu akan disimpan kembali di dalam variabel hasil di sini. Variabel hasilnya dengan fungsi luas persegi dengan parameter yang 5. Maka program akan mencetak luas persegi sama dengan hasil. Untuk scope variabel itu adalah cakupan atau wilayah di mana sebuah variabel dapat dikenali dan digunakan dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan di mana variabel itu hidup dan bisa diakses. Jenis-jenis scope di sini ada dua. Yang pertama ada local variable, itu dideklarasikan di dalam fungsi dan hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu saja, akan hilang atau tidak bisa diakses, tidak bisa dipakai kembali setelah fungsi selesai dijalankan. Sedangkan untuk variabel yang kedua adalah global variable atau variabel global, dideklarasikan di luar fungsi dan bisa digunakan oleh semua fungsi di dalam program selama tidak ada variabel lokal dengan nama sama. Untuk contoh dari scope variabel itu sendiri di sini dalam bahasa pemrograman Python, untuk variabel globalnya adalah x sama dengan 10. X ini bisa diakses dimanapun karena ia global, bisa diakses dimanapun karena ia global, dan y hanya bisa digunakan di dalam fungsi tampilan kurung tutup kurung karena ia lokal. Jadi yang global bisa dipakai dimanapun, sedangkan yang lokal hanya bisa digunakan di dalam fungsi tampilkan di sini. Karena dia global, makanya bisa dipakai dimanapun. Sedangkan untuk fungsi tampilkan ini, dia hanya menyimpan nilai dari y sama dengan 5. Nah, kemudian di sini program mencetak x sama dengan x atau bisa diakses dan y sama dengan y atau bisa diakses di sini. Tampilkan untuk fungsi tampilkan keluar kurung akan menghasilkan atau mencetak output x di luar fungsi sama dengan x. Jadi untuk print y di luar fungsi sama dengan y itu error, y tidak dikenali di luar fungsi karena dia adalah variabel lokal. Seperti yang tadi di sini hanya bisa digunakan satu fungsi itu saja. Jadi dia akan hilang dan tidak bisa diakses lagi atau akan menghasilkan error dan tidak dikenal di luar fungsi jika sudah selesai gitu dalam pemrograman yang pertama. Untuk flowchart fungsi di sini langkah-langkah membuat fungsinya. Tentukan tujuan fungsi, apa yang akan dilakukan. Tentukan input parameternya dan output return value-nya. Yang ketiga, gambarkan algoritma dengan flowchart. Di sini aku ada contoh flowchart jadi mengenai fungsi itu sendiri. Yang pertama di sini adalah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini start atau program dimulai, program akan dimulai, kemudian di sini user menginputkan panjang dan lebar, data panjang dan lebar. Kemudian yang ketiga di sini program akan menghitung luas dengan panjang dikali lebar. Program ini melakukan penghitungan proses terhitung. Program akan proses penghitungan dengan mengalihkan kedua nilai tersebut atau mengalihkan inputan data yang sudah user inputkan. Nah, kemudian untuk output luasnya ini hasil perhitungan harus ditampilkan kepada pengguna. Kemudian N atau proses atau program selesai. Jadi setelah ini saya akan mendemonstrasikan dan mengimplementasikan
dari materi mengenai fungsi itu sendiri ke dalam bahasa pemrograman Python dan bahasa pemrograman Scratch. Baik, jadi di sini saya memiliki activity 7 untuk materi fungsi atau function dalam bahasa pemrograman Scratch. Di sini kita menggunakan fungsi dari myBlocks. Fungsi dari myBlocks yang dimana di sini kita bisa membuat blok dengan mengklik make a block di sini sesuai kita bisa menginputkan nama bloknya sesuai dengan program apa yang akan kita buat. Di sini saya sudah memiliki beberapa blok, yaitu dengan penambahan, pengurangan, perkalian, dan fungsi instruksi, kemudian juga pembagian. Baik, di sini bisa dilihat ada 2 blok kanan dan kiri. Kemudian di sebelah kiri ada 5 blok untuk mendefinisikan dari fungsi-fungsi itu sendiri. Nah, untuk definisi fungsi pertama yaitu adalah definisi fungsi instruksi, yang dimana program akan mendefinisikan dan mencetak serta memberikan keterangan untuk welcome to calculator atau block say yang di dalam bahasa pemrograman Python itu adalah print, dan fungsi ini itu berfungsi untuk memberi keterangan kepada user jika pertama kali menggunakan untuk memberikan keterangan kepada user saat menggunakan program gitu. Kemudian menunggu 2 detik, kemudian sini block say provide the number and then operation type. Di sini adalah menginputkan 2 number atau angka dan kemudian memilih operasi apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini terdapat 4 blok yang dimana untuk fungsi yang pertama ini adalah penjumlahan, fungsi yang kedua ini adalah pengurangan, fungsi yang ketiga ini adalah perkalian, dan fungsi yang terakhir ini adalah pembagian. Jadi di sini dengan definisi penjumlahan, maka blok akan mereturn value inputan angka nomor 1 yang ditambah dengan angka nomor 2. Jadi untuk angkanya ini adalah inputan dari user. Kemudian untuk yang pengurangan juga sama, program akan mereturn value untuk angka nomor 1 yang dikurang dengan angka kedua, atau inputan angka pertama yang dikurang dengan inputan angka kedua. Kemudian selanjutnya yang perkalian juga sama, maka inputan angka pertama akan dikalikan dengan inputan angka kedua. Dan untuk blok yang terakhir juga sama, untuk pembagian inputan angka pertama dibagi inputan angka kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk programnya. Untuk programnya itu sendiri di sini ketika gampangnya atau sederhananya, ketika bendera hijau diklik, di sini kita akan memanggil fungsi dari blok print instruction, atau kita akan memanggil fungsi dari instruksi, yang dimana program akan mengeksekusi blok-blok dari definisi fungsi instruksi itu sendiri, yaitu fungsi keterangan says welcome to the calculator, kemudian menunggu 2 detik, kemudian program akan mengatakan kembali untuk menginputkan 2 angka dan kemudian memilih operasi yang akan kita gunakan, kemudian menunggu kembali 2 detik. Kemudian di sini program akan menanyakan number 1 atau angka pertamanya berapa. Kemudian untuk jawaban user akan disimpan di dalam variabel number 1, dan kemudian di sini program akan menanyakan kembali untuk angka kedua. Jadi kita akan menginputkan 2 angka. Setelah itu jawaban user akan disimpan, nilai dari answer akan disimpan di dalam variabel number 2 atau angka kedua, yang kemudian program akan menanyakan kembali untuk operasi apa yang kita pilih. Jadi kita bisa menggunakan
angka 1 untuk penjumlahan, angka 2 untuk subtraction atau pengurangan, yang ketiga dan angka 3 untuk perkalian, serta angka 4 untuk pembagian. Jadi kita bisa menginputkan angka untuk operasi yang kita gunakan. Jika angka pertama, kita menginputkan angka pertama, maka akan melakukan penjumlahan. Jika menginputkan angka kedua, akan melakukan pengurangan. Jika menginputkan angka ketiga, akan melakukan perkalian. Dan jika menginputkan angka keempat, akan melakukan pembagian. Baik, di sini untuk jawaban dari user akan disimpan di dalam variable operation. Dan kemudian di sini kita melakukan conditional. Untuk conditional itu sendiri sesuai dengan operasi yang sudah diinputkan oleh user atau operasi apa yang digunakan. Kemudian jika kita menginputkan angka 1 atau penjumlahan, maka program yang akan dieksekusi adalah program dari fungsi blok penjumlahan, yaitu penjumlahan angka yang dimana akan mereturn value dari angka 1 ditambah dengan angka 2. Dan kemudian di sini untuk kondisi lain sama dengan jika kita menginputkan atau jika user menginputkan 2 untuk operasi tipenya, maka di sini program akan mengeksekusi dari fungsi blok pengurangan, yaitu angka inputan pertama dikurang dengan angka inputan kedua. Begitupun dengan operasi ketiga. Jika kondisi conditional operasi ketiga, jika user menginputkan operasi type-nya dengan angka 3, maka program akan mengeksekusi blok dari perkalian angka pertama inputan user dan dikali dengan angka kedua inputan user. Dan kemudian di sini juga memiliki di sini untuk kondisi if else atau conditional if else, yang dimana jika if di dalam if, di sini bisa kita bilang atau jika pembagian dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi atau tidak diketahui atau tidak possible. Jadi di sini dalam conditional if di dalam if, jika number 2 ini adalah sama dengan 0 dan nomor 2 ini sama dengan 0, maka program akan mengeksekusi atau mengatakan atau memberi keterangan di mana bahwa pembagian dalam jumlah 0 itu tidak diketahui atau tidak possible. Jadi tidak terdefinisi. Kemudian kondisi terakhir yaitu jika kita atau user menginputkan angka selain 1, 2, 3, dan 4, maka program akan mengeksekusi blok yang mengenai keterangan operational is not correct. Jadi setelah menunggu, kemudian untuk yang terakhir, program akan memberikan informasi mengenai hasil mengenai hasil operasi yang telah kita lakukan. Baik, jadi di sini langsung aja kita running untuk ininya. Welcome to the calculator. Provide two numbers and then operation type. Nah, untuk number 1-nya kita pilih 20. Mantap. Untuk number 2-nya kita pilih 10. Mantap. Untuk operation type-nya aku mau pilih 2. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, karena aku memilih atau menginputkan dari operation tipenya adalah 2, yaitu pengurangan, maka di sini inputan angka pertama aku 20 dikurangi dengan inputan angka kedua aku 10 dengan operation type 2 dan hasilnya adalah 10. Kemudian di sini jika kita menggunakan operasi lainnya, misal kita gunakan 40 dan pinginnya 20, kita menggunakan fungsi dari blok pembagian, yaitu operasi 4. Resultnya adalah 2. Jadi di sini sudah jelas dan sudah benar untuk pemrograman kita. Jadi itu saja demonstrasi dari project kalkulator sederhana ini. Project kalkulator sederhana aktif 7-nya untuk materi
untuk materi fungsi atau function. Dan setelah ini saya akan mengimplementasikan proyek sederhana ini atau materi mengenai fungsi atau function ke dalam bahasa pemrograman Python. Ya, jadi di sini saya mau mengimplementasikan materi dari fungsi atau function ke dalam bahasa pemrograman Python. Sesuai dengan contoh yang sudah tadi saya berikan, yaitu kita menggunakan fungsi def dengan parameter sapa yang kemudian akan mencetak atau menghasilkan output halo selamat belajar dari Python. Maka jika parameter sapa ini akan menyimpan kata dari halo selamat belajar dari Python. Mari kita coba running untuk programnya. Kemudian di sini sudah benar, halo selamat belajar di Python. Oke, setelah itu di sini saya juga akan akan menjelaskan mengenai parameter. Nah, untuk parameter sendiri ini kita menggunakan fungsi dari def, yang dimana parameter sapa nama ini menyimpan variabel nama yang diinputkan oleh user, atau menyimpan argumen yang ada di dalam variabel nama ini. Contohnya di sini menggunakan print atau cetak hello, kemudian argumennya nama, yang dimana helpan ini adalah argumen dan sapa nama ini adalah suatu fungsi variabelnya, atau suatu fungsi variabel ya. Atau parameternya, ini parameternya, sedangkan untuk helpan yang sendiri itu adalah argumennya, atau bisa diubah-ubah ya sesuai dengan inputan kita. Kemudian mari kita running. Di sini sudah benar, sesuai dengan instruksi yang kita berikan dengan fungsi dari sapa nama def ini. Kita memanggil parameter sapa nama, memanggil fungsi dari sapa nama ini yang menyimpan argumen nama, yang dimana di sini kita menginputkan argumen tersebut dengan helpani, maka program akan mencetak halo helpani. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai fungsi dari return value atau fungsi dari return value atau nilai balik. Jadi di sini kita menggunakan fungsi dari def untuk memanggil fungsi tambah untuk menambahkan argumen atau variabel dari A dan B yang kemudian kita return dalam bentuk penjumlahan. Ini kita bisa memilih operasi yang akan kita pilih. Saya akan memilih untuk penjumlahan. Nah, untuk hasil dari return atau nilai return value-nya dari A plus B akan disimpan ke dalam variabel hasil, yang dimana itu adalah hasil dari penjumlahan dari variabel A dan B, yaitu di sini saya menginputkan 3 dan 5. Kemudian program akan memprint hasilnya atau mengasih tahu ratio dari penjumlahannya, yaitu dengan menggunakan variabel hasil, atau hasil itu sendiri adalah sama dengan variabel hasil yang sudah dijumlahkan. Dan mari kita running untuk pemrogramannya. Maka di sini hasilnya ada 8 karena saya telah menentukan untuk variabel A dan B-nya itu bernilai 3 dan 5, maka untuk nilai baliknya yaitu dengan penjumlahan A ditambah B, yaitu menghasilkan hasil yang disimpan di dalam variabel hasil 3 dan 5 itu adalah 8. Baik, setelah dari return value, aku juga mau menjelaskan tentang
variable scope atau scope variable, yang dimana terdapat dua variabel yang sesuai dengan apa yang sudah aku jelaskan di sini adalah x sama dengan 10, yaitu variabel global, yang dimana fungsi dari x ini itu bisa dipakai dimanapun. Sedangkan untuk variabel lokalnya di sini kita punya y, dan ini tuh hanya bisa dipakai satu fungsi saja. Di sini kita menggunakan fungsi dari print, menggunakan fungsi dari def, yang kemudian dengan parameter contoh ini, kemudian program akan memasukkan output print di luar fungsi, dimana langsung kita running untuk programnya. Di dalam fungsinya itu adalah 5 karena dia memiliki variabel lokal. Jadi untuk variabel y ini dia jika di luar fungsi maka akan menghasilkan error karena dia hanya bisa dipakai di satu fungsi saja. Jadi hanya pixel dipakai di dalam fungsi saja, sedangkan untuk di luar fungsi dia tidak bisa dipakai atau menghasilkan error. Yang kedua, di sini untuk di luar fungsinya kita memiliki 10, yang dimana 10 ini adalah variabel global dan bisa dipakai dimanapun. Jadi itu untuk implementasi dari materi kita hari ini, yaitu fungsi atau function, serta dengan contoh lainnya, parameter, return value, dan scope variable. Oke teman-teman, jadi di sini saya memiliki project sederhana yang berjudul School Grades, yang dimana ini adalah pengembangan mengenai materi dari fungsi atau function itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki untuk variabelnya ada as per grades, average, grade, index, maksimum, minimum, dan sum. Kemudian untuk my block-nya di sini juga memiliki compute list average atau rata-rata, habis itu list maksimum, list minimum, dan kemudian get grades from user. Baik, di sini aku mau menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini menggunakan fungsi dari definisi get grades from user, atau kita menginputkan atau user menginputkan nilai ke dalam fungsi definisi ini, kemudian akan dideklarasikan untuk variabel x as per grades ini menjadi nilainya menjadi true. Kemudian di sini juga ada looping, di mana menggunakan fungsi dari repeat until atau pengulangan sampai x per grades-nya ini bernilai false, di mana di dalamnya itu program akan mengatakan angka selanjutnya dan kemudian menunggu jawaban dari user, yang dimana jawaban dari user akan disimpan di dalam variabel bernama grade, disetting atau disimpan di dalam variabel bernama grade, yang dimana untuk kondisi if-nya jika nilainya itu sama dengan min 1, yang kemudian program akan men-set as per grades-nya bernilai false. Dan untuk kondisi else-nya di sini juga ada validasi untuk if jika nilainya lebih dari min 1 dan nilainya kurang dari 11, maka program akan menambahkan angka atau nilai itu ke dalam parameter grades di sini, atau variable grades, menambahkan ke dalam variable grades. Yang kemudian untuk kondisi lainnya atau kondisi terakhirnya itu program akan mengatakan untuk menginputkan nilai antara 0 sampai 10 untuk 0 sampai 10, yang dimana itu akan menghasilkan output. Dan di sini untuk keterangannya lagi adalah min 1 untuk stop, dimana kita harus menunggu selama 2 detik. Kemudian di sini juga ada fungsi dari definisi compute list minimum dengan parameter number list, yang dimana kita mendeklarasikan set minimum ini ke dalam list dari grades-nya, list dari variable grades-nya, list yang ada di dalam variable grades.
yang dimana kita men-setting atau mendeklarasikan indeksnya menjadi 1. Di sini juga ada looping, pengulangan sesuai dengan panjang dari list variabel dari grades ini. Yang dimana di sini juga ada validasi untuk kondisi if indeksnya atau list dari grades variabel grades ini jika kurang dari minimum, maka minimum itu akan diset menjadi list dari grades itu sendiri. Yang kemudian di sini jika sudah melakukan semua pengulangan, maka indeksnya akan bertambah 1. Sama dengan fungsi minimum yang tadi, untuk list maksimumnya juga dengan parameter number list tidak jauh beda, dimana sebenarnya tidak beda sih, dimana untuk kita men-setting maksimumnya itu menjadi list dari grades variable gradesnya, kemudian kita setting atau deklarasikan indeksnya menjadi 1, dimana melakukan pengulangan sesuai dengan list atau urutan yang ada di dalam grades ini atau elemen-elemen yang ada di dalam variable grades, dan validasinya untuk kondisi if item index atau list dari grades ini kurang dari maksimum, lebih dari maksimum, maka maksimum ini akan diset ke dalam list dari grades itu sendiri. Yang dimana jika sudah melakukan pengulangan, maka indeksnya akan bertambah 1. Begitu juga dengan yang terakhir. Yang terakhir di sini adalah complete list average atau rata-rata dengan parameter number list juga. Kemudian di sini kita memiliki variabel sum yang sudah kita setting menjadi 0 atau 0 dan indeksnya kita setting menjadi 1. Nah, kemudian di sini ada pengulangan atau looping sepanjang dari list grades yang ada. Kemudian di sini untuk sumnya itu by item index dari list grades-nya. Kemudian untuk yang terakhir, program akan men-setting hasil dari rata-rata itu sendiri. Untuk rata-rata itu rumusnya sum dibagi panjang dari list grades tersebut, list yang ada. Kemudian setelah saya menjelaskan fungsi-fungsi tadi, fungsi dari get grades from user, minimum, maksimum, dan average, kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang program intinya, yang dimana di sini ketika bendera hijau kita klik, dia akan memanggil fungsi untuk menghapus seluruh list yang ada di grades. Yang kemudian kita memanggil fungsi dari get grades from user, yang dimana fungsi-fungsi tersebut sudah didefinisikan dengan blok-blok ini dan akan menghasilkan men-setting atau mendeklarasikan icebergs ini bernilai true, yang kemudian melakukan pengulangan dengan blok-blok di dalamnya, yang dimana di sini terdapat conditional if jika panjang dari list grades itu sama dengan 0, maka program akan mengatakan kamu belum memiliki nilai, dan kita disuruh menunggu untuk 2 detik. Kemudian program mengatakan kembali untuk kita menginputkan suatu nilai di dalam list atau panjang dari list grades-nya. Kemudian kita menunggu 2 detik dan program akan melakukan perhitungan untuk compute list minimum, maksimum, dan rata-rata. Dan untuk yang blok terakhir di sini, program menghasilkan atau memberikan informasi mengenai result atau hasil dari perhitungan dari jumlah minimum, maksimum, dan average. Nanti kita running untuk programnya. Di sini setelah kita memencet bendera hijau, maka program akan mendelete all of list yang ada di grades. Yang kemudian di sini program menanyakan angka berapa atau nilai berapa yang ingin saya inputkan. Jadi di sini saya mau menginputkan nilai 10.
11, enter. Yang kemudian 20. Jadi di sini please provide between 0 sampai 10 saja. Jadi di sini aku mau menginputkan nilai 4, 3, 6, 7, 9, 5, 4, 6, 8, 7. Di sini untuk panjang dari listnya itu sendiri adalah 10, dan di sini untuk next grade-nya aku cuma ingin panjang dari listnya itu hanya 10 indeks. Aku sudah memasukkan 10 indeks, maka aku ingin memberhentikan program dengan memencet atau mengklik menginputkan min 1, enter, yang dimana dia memberikan program memberikan keterangan jika saya telah memasukkan 10 indeks yang kemudian di sini telah tersetting dari perhitungan dari program itu sendiri, yang dimana hasil minimumnya itu adalah 3 yang terdapat di dalam indeks kedua, dan nilai maksimumnya adalah 9 yang terdapat dalam indeks 5. Kemudian untuk rata-ratanya sendiri adalah 5,9. Maka program ini benar karena sudah sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah saya pakai di sini. Kemudian saya akan mengimplementasikan project dari School Grades ini ke dalam bahasa pemrograman Python. Oke teman-teman, jadi untuk implementasi dari project School Grades di dalam bahasa pemrograman Python di sini gak jauh berbeda dengan project yang ada di Scratch tadi, dimana kita menginputkan fungsi dari getGrades, kemudian compute list minimum, list maksimum, dan average, yang dimana kalau di sini kita menggunakan fungsi dari dev untuk menginputkan fungsi-fungsi yang sudah tadi saya masukkan, yaitu getGrades from user, kemudian compute list minimum, kemudian compute list maksimum, kemudian di sini juga list average atau rata-ratanya. Di sini juga sudah saya masukkan untuk kondisinya, for in dan return value-nya sama seperti dan tidak jauh beda dengan bahasa pemrograman Scratch. Hanya perbedaan di dalam sintaksnya saja. Nah, mari kita running untuk pemrogramannya. Di sini saya inputkan angka 2, enter, 4, 3, 3, 3, 4, bentar, kita ulangi lagi, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 4. Kemudian di sini untuk next grade-nya aku mau hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambahin sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11. Yang kemudian kita langsung berhentikan programnya dengan mengetik min 1 dan langsung enter. Nah, di mana program tersebut akan mencetak kita telah memberikan 11 grades atau 11 list dari grades itu sendiri, yang dimana nilai dari grade ini akan disimpan di dalam variabel dari grades itu. Dan kemudian di sini program telah mengeksekusi atau telah melakukan perhitungan mengenai list minimumnya, list minimum, list maksimum, dan untuk rata-ratanya, dimana untuk minimumnya adalah 2 yang terdapat di dalam indeks pertama, yang kemudian untuk maxnya atau maksimumnya itu adalah 9 yang terdapat dalam indeks ke 9, yang kemudian untuk average-nya itu bernilai 4,5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Jadi
Itu di sini program telah menjalankan instruksi sesuai belum telah menjalankan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Jadi itu saja um, implementasi project dalam demonstrasi program bahasa pemrograman Scratch dan implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Baik, sekian materi mengenai fungsi atau function yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.